Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Fitria Ocha Pramadani, kelas 10 MIPA 6, absen 18 dari SMA Negeri 5 Semarang. Saya akan mempresentasikan film Moluska. Pengertian moluska, menurut definisi, moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya triploblastik, selomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus, yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Ciri-ciri moluska yaitu 1. Mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. 2. Mempunyai lunak dan tidak berruas-ruas. 3. Merupakan triploblastik selomata. 4. Merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. 5. Hidup di air dan di darat. 6. Mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf. 7. Organ ekskreasi berupa nefridia. 8. Mempunyai radula atau lidah bergigi. 9. Bersifat hewan heterotrof. 10. Berkembang biak secara seksual. 11. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. 12. Tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. 13. Merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai 2 kelamin atau jantan dan betina dalam satu tubuh. Struktur tubuh moluska. Tubuh moluska mempunyai 3 struktur utama, antara lain sebagai berikut. Kaki. Kaki merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis moluska, kaki diganti dengan menangkap mangsa. Massa visceral. Massa visceral yaitu bagian tubuh yang lunak tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel bisa mensekresikan komponen yang membentuk cangkang. Reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hermafrodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilasi internal. Klasifikasi moluska dibagi menjadi 5. Yang pertama, kelas Amphineura atau kiton. Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simetri bilateral. Kaki ventral memanjang, mempunyai ruang mantel yang mengandung insang. Permukaan dorsal tertutup oleh sikula berlendir bersifat hermafrodit. Hidup di laut dan larva trokofor. Hidup di sekitar pantai, contohnya kiton. Kedua, kelas Scapopoda atau siput gading gajah. Scapopoda hidup di laut atau di pantai. Mempunyai cangkang yang tajam berbentuk seperti trompet. Mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang, contohnya Dentalium vulgar. Ketiga, kelas Gastropoda atau hewan berkaki parut. Gastropoda mempunyai rumah berbentuk spesial dan kaki untuk merayap. Bentuk kepala jelas serta memiliki tentakel dan mata. Dalam ruang bukal atau pipi terdapat radula atau pita bergigi.
Hewan ini menggunakan insang paru-paru atau keduanya sebagai alat pernafasan. Larvanya trokofor bersilia. Hidup di lumut, air tawar, dan darat. Contohnya siput. Keempat, kelas Cephalopoda atau hewan berkaki kepala. Hewan ini mempunyai kepala yang tampak jelas. Tentakel-tentakel merupakan kaki yang bermodifikasi sebagian kaki tersebut merupakan corong terbuka pada ruang mantel dan menjadi sistem organ yang kompleks, contohnya cumi-cumi. Kelima, kelas Pelecypoda atau Bilvavia atau hewan berkaki pipih. Pelecypoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bilvavia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem syaraf dan otak berkembang baik. Hidup di air tawar dan laut, contohnya Meleagrina atau kerang mutiara, Anodonta atau kijing, Ostrea atau tiram, Panope generosa atau kerang raksasa. Peranan moluska. Moluska sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska dipakai dalam berbagai hal. Macam-macam kegunaan moluska yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai bahan makanan atau cumi-cumi, sotong, dan kerang. Kedua, sebagai perhiasan atau karang dan tiram. Ketiga, serbuk cangkang kerang laut berpotensi sebagai obat mah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.